Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan perjalanan Abu Siri, mata realita kisah kehidupan nyata di sekitar kita di alam jagat raya ini ya. Saya bersama teman saya, sahabat saya ini akan sharing ini bagaimana membahas 7 tanda lah. 7 tanda karena langit juga 7 lapis ya, ada 7 hari juga, ada bumi 7 lapis, bahkan alam martabat 7. Kita membahas yang 7 ya. Nanti kalau sudah terbahas yang 7 kita bahas yang 9 ya, karena kalau kisahnya Syarif Hidayatullah itu tumbaknya itu ada 7 umpak, sama Syarif Hidayatullah ditambah 2 umpak ya, yang punyanya Ibu Ratu ya. Kembali ke topik, yaitu 7 tanda-tanda orang tidak bakalan kaya ya. Kembali, kalau kita lahir dari ibu yang miskin, orang tua miskin, itu bukan kesalahan kita, tapi kalau kita mati dalam kedudukan miskin itu perlu dipertanyakan. Kita kembali Rahmat ini, sebelum kita berinjak, ini perkenalkan dulu teman saya, sahabat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian mungkin sudah tahu atau sudah kenal saya, Pak Rahmat dari Cipayung, Jakarta Timur. Kali ini kita mau membahas tentang 7 tanda-tanda kalau Anda itu tidak akan mengalami kaya. Dalam ini kaya harta ya. Ya, rekan teman kita ini bukan menggurui atau menyalahkan Anda, sama seperti saya. Ini kita sharing sama-sama, belajar sama-sama untuk bisa, mudah-mudahan dengan adanya sharing ini kita hidup ke depan agak lebih baik lah. Oke, yang pertama itu 1 tanda-tanda orang tidak mungkin kaya. 7, ini nomor 1-nya ya, menyalahkan orang lain. Kira-kira gimana nih Pak Rahmat? Kenapa tanda yang pertama itu suka menyalahkan orang lain? Jadi benar apa enggak? Yang betul itu jadi begini, kenapa tanda yang pertama menyalahkan orang lain? Jadi kalau menyalahkan itu kan nyalah, jadi seharusnya menghidupkan orang lain, jangan menyalahkan gitu. Mungkin begitu kali, karena kalau sebagian orang menyalahkan orang lain, Mematikan berarti ya, menyalahkan tuh ya. ya mungkin yang betul itu menghidupkan orang lain, seharusnya kebalikannya, apa yang bagusnya gitu kali. Jangan membunuh, bukan membunuh, mematikan berarti ya. Menyalahkan itu jadi kalau dengan menyalahkan orang lain itu ego kita terselamatkan, atau apa merasa kita itu tidak dihakimi ya sama orang ya, kegagalan kita, tapi secara tidak langsung bahwa kita tidak akan bisa berubah. Untuk itu hilangkan ego kita ya, jangan menyalahkan orang lain, tapi kita belajar dan belajar, karena di sudut pandang itu tergantung orang. Kalau negatif, sudut pandangnya terlalu negatif, karena sudut pandang itu ibarat kita jendela ya orang ya, tergantung orang memandang ke atas atau ke bawah ya. Kalau ke atas lihatnya matahari, bintang, bulan ya, awan. Kalau ke bawah Ya mungkin yang dilihat itu got, kotoran, sampah, hal-hal yang tidak enak, hal-hal yang buruk yang membuat meracuni hati dan pikiran. ya, kita beranjak. Mungkin kalau ada pendapat rekan-rekan yang lebih baik, yang komentar di komentar ya, komen. Oke. Yang kedua, karena banyak kalau dibahas lagi ya. Yang kedua, orang itu, yaitu uang itu, menganggap uang itu tidak penting. Gimana nih Pak Rahmat? Kenapa ini tanda orang yang gagal nggak akan kaya itu uang itu dianggap tidak penting? Ya, bagi kebanyakan orang sudah menjadi bukan rahasia umum lagi bahwa uang itu sangat penting.
Cuman ada juga orang yang putus harapan karena untuk mengobati dirinya, menerima kenyataan hidupnya dalam hidup kesederhanaan atau ketidakpunyaan atau kemiskinan, menganggap hal uang itu bukan segalanya, uang nggak dibawa mati, jadi menganggap uang itu tidak penting. Jadi kalau perihal untuk ambisi kaya itu tidak masuk, sehingga dalam bahasan ini itu menjadi salah satu alasan untuk nomor 2 bahwa Anda tidak akan kaya karena menganggap uang itu tidak penting. Oke, uang tidak menganggap, menurut saya uang itu bagus, ini masuk kategori yaitu uang itu penting. Pak Rahmat pernah saking pentingnya uang itu nemu uang 100 rupiah diambil? Saya sering, barusan saya tuh nemu uang itu di sampah, barusan itu buat 500 rupiah gitu. Karena saya menganggap daripada uang itu nggak berguna di tempat sampah, sedangkan kalau di jalan itu untuk uang parkir, untuk tempat parkir di jalan itu dikasih 500, sudah terima kasih. Itu kan bahwa uang itu bukan segalanya, tapi segalanya pakai uang. Jadi uang juga penting, tapi kita bukan bertuhan sama uang ya. Tapi harus menganggap penting, karena biasanya kalau orang yang tidak penting uang itu disepelein ya, sepelein karena biaya kecil mungkin ya. Maka semakin orang berharga, orang kaya ya mau disedekahkan mau apa, karena uang itu penting ya. Apalagi yang buat rekan-rekan, teman-teman, supaya orang itu termotivasi bagaimana uang itu penting, tapi bukan uang bukan segalanya, tapi segalanya pakai uang. Oke? Nah, tapi suatu saat paham inti dasar dari uang ya. Nah, bolehlah komentar yang lain. Yang ketiga nih, tidak mampu membeli barang-barang yang mahal. Maksudnya apa ini tidak mampu? Bagaimana Pak Rahmat? Ya mungkin begini kali, maksudnya membeli barang-barang yang mahal di luar kemampuannya. Dia memaksakan diri untuk membeli barang itu dengan alasan cuma ingin dilihat orang, sehingga dalam menjalani kehidupannya dia selalu tertekan, selalu tidak nyaman karena dia memaksakan dirinya di luar batas kemampuan. Sedangkan orang-orang kaya membelanjakan uangnya itu barang-barang yang dibutuhkan, yang bukan sekedar diinginkan, apalagi sekedar untuk ingin dilihat orang bahwa dia orang kaya atau dia orang mampu. Itu bahkan orang-orang kaya itu membelanjakan uangnya atau membelikan uang atau kebutuhannya di bawah nilai kemampuan orang kaya, sehingga dia merasa ringan dari beban. Kalau seperti ini, membeli barang yang di luar kemampuan dirinya sehingga dia memaksakan, bahkan hanya untuk mengejar prestis, supaya dianggap orang, supaya pengen dipersepsikan orang bahwa dia orang kaya, itu sangat berat. Dan itu ya menjadi poin ketiga atau ciri ketiga bahwa Anda tidak bermentalkan orang kaya. Karena orang kaya itu memiliki barang itu karena sesuai kebutuhan dan kemampuan dia beli. Ya itu mungkin bahasan ini tidak sepenuhnya benar. Nanti teman-teman semua bisa memverifikasi atau bisa menyaring kembali atau bisa menelaah. Ini hanya sharing. Kita berbicara seperti ini pun saling berbagi supaya ada saling koreksi. Mungkin itu yang poin ketiga. Tidak mampu membeli barang-barang mahal. Bagus ya, karena berpura-pura kaya itu lebih sulit daripada orang kaya berpura-pura miskin. Jadi kita sesuai kemampuan kita beli sesuatu itu bergaya, semua orang mau praktir mau apa-apa itu sesuai kemampuan kita ya. Kalau belaga terus dia akan berat hidupnya ya. Nah, itu tanda ya. Yang keempat, kita hidup merasa kurang. Jadi gimana Pak nih? Yang keempat. Ya kalau kebanyakan orang memang sangat sulit untuk menerima kenyataan hidup, karena nyatanya hidup itu ya seperti itu gitu. Karena kan kenyataan sama nyata kan agak berbeda, tapi hampir mirip tapi sangat berbeda arti dan maknanya. Tapi Pak Rahmat, dalam kehidupan sehari-hari
semua orang ini kenyataannya kurang apa lebih dalam kehidupan nyata? Dalam kenyataannya sih ya banyak banyak sudut pandang sih kalau dibilang. Misalkan makan nasi nih, banyak orang tuh kekurangan apa kelebihan itu makan. Ya kalau di daerah kita di Jakarta seperti ini sekitarnya banyak kan orang makan nggak habis, disisain dibuang tempat sampah. Tapi yang merasa tidak kurangnya tuh apanya? Ya karena kan dia seperti pengen makannya bukan itu gitu. Ya misalkan di sini banyak makanan, ada mie instan, ada soto, ada nasi goreng, tapi dia pengennya ayam geprek yang sambalnya pedas, yang ayamnya empuk gurih gitu. Sehingga waktu dia memakan itu dia merasa rumasa atau sedih. Kenapa hidup ini begini-begini amat? Padahal itu salah satu tingkat kekufuran. Jadi membayangkan yang di luar batas tadi, sama seperti poin ketiga, dia membeli sesuatu dengan memaksakan, tidak membeli sesuatu seukuran kemampuan. Sehingga pada kemiskinan itu memang sangat dekat dengan kekufuran, karena begitu banyak orang sewaktu dia lagi makan itu makannya misalkan kurang nikmat lah atau kurang sedap gitu kan, langsung dia membayangkan enak banget ya orang-orang yang kaya yang berkecukupan makan apa yang dia bisa beli bisa dia makan, sehingga di saat itu dia merasa sangat kurang. Sedangkan dalam ilmu law attraction ya ilmu daya tarik menarik itu menambah penderitaan kan, sabda ada firman juga kan, siapa yang bersyukur ditambah nikmatnya, siapa yang kufur ajabnya ditambah lagi, di ajabnya sangat penting. Nah dia nggak sadar pada saat dia kufur akan didatangkan lagi ke ajab, nggak kenikmatan ditambah lagi itu. Ya kurang lebih kali ya, nanti teman-teman yang lebih paham ini kan kita mah lagi ngobrol, lagi sharing sambil nunggu beduk di masjid takut ada yang ngambil gitu. Ini tadi ya, jadi inti dasarnya hidup itu harus menerima perjuangan kita, ya kan, lalu bersyukur. Jadi menerima, bukan merasa kurang. Kalau itu terobsesi kurang sama orang punya cita-cita kan lain. Jadi kita harus pandai bersyukur akan terus berlimpah ya, termasuk. Yang kelima ini tidak terobsesi menjadi orang kaya. Kira-kira Pak Rahmat, ada di dunia ini ada orang yang tidak punya cita-cita jadi orang kaya? Ada, karena hidup ini bermacam-macam dan beragam. Tidak semua orang mengharapkan kekayaan, bahkan ada juga orang kisah yang hidupnya tidak ingin kaya. Ada banyak kisah-kisah ya, secara umum kan orang tuh hidupnya pengen kaya raya, mewah, sehat walafiat, nanti masuk surga gitu kan, kebanyakan gitu. Tapi kan ada juga, bukan banyak lah kalau kita lihat, apalagi sekarang kan di YouTube udah banyak channel-channel yang menayangkan kisah-kisah dari zaman dahulu sampai sekarang. Banyak orang yang pengen hidupnya itu nggak mau bergelimbangan dengan harta benda gitu, karena itu adalah beban atau itu adalah suatu pertanggungjawaban yang berat nantinya dipertanyakan gitu. Seperti katanya ada kisah gitu, kalau orang miskin itu bertanya, nah ibu kenapa sih kita hidupnya miskin, nggak kayak orang-orang gitu. Lalu ibu itu menjawab pada anaknya untuk mengobati rasa sedih atau penderitaan saat itu. Dia menjawab, nak, kalau nanti kita orang pada masuk ke supermarket, di mana orang-orang kaya itu pada ngambil barang-barang sesukanya, masukkan ke keranjang, pada saat di kasir dia akan menghitung atau menjumlah atau mempertanggungjawabkan apa yang diambilnya dengan membayar uang sejumlah di kasir. Tapi bagi kamu misalkan yang tidak punya uang, tidak mengambil barang apapun, kamu tidak akan diperiksa, tidak akan ada perhitungan di kasir. Cuman ada pertanyaan aneh gitu, kenapa nggak punya uang kok masuk supermarket? Gitu, ada sesuatu yang aneh gitu, apalagi supermarket itu udah pakai ongkos gitu kesananya. Itu ada suatu paradigma yang kalau kita telaah itu ada segi aneh. Itu bagus itu paradigma itu, tapi agak aneh kok nggak punya uang masuk supermarket. Tapi ibu itu kan bilang itu suatu ibarat,
seandainya dunia ini dibakar supermarket, bagi orang yang mampu membelanjakan segala macam kebutuhan dengan kemampuannya, nanti ada pembayaran di kasir. Dan suatu ada kisah juga kan, dari kebalikannya ada suatu kisah seorang penebang kayu, dia hanya mempunyai sebuah kampak, ya, sebuah kampak. Tapi sewaktu dia menjaga mayit dalam waktu 40 hari, karena si mayit ini ingin di akhir hidupnya itu ada yang mau menemani. Nah, si penebang kayu ini mau menemani di dalam kuburnya karena ada imbalan separuh harta si mayit akan diberikan kepadanya. Tapi sangat aneh, akhirnya si penebang kayu ini tidak mau harta yang begitu banyak. Karena apa? Karena dia di dalam kubur itu kampak satu aja ditanya itu sampai 40 hari belum ada kelar-kelarnya atau belum selesainya, hanya sebuah satu kapak. Bagaimana dengan kita saat ini aja, selama-lamanya kita hidup di kota, jarang yang punya motor satu, walaupun dalam golongan misalkan dia orang yang kurang mampu atau orang miskin, jarang yang rumahnya tanah gitu kan, itu banyakan minimal keramik gitu kan, jarang yang rumahnya dari kire gitu, minimalnya pakai asbes atau genteng, jarang yang pakai bilik temboknya, minimalnya ada pakai tembok. Tetapi itu apa, jadi kita itu sering merasa tidak kaya gitu, tidak mampu, atau merasa miskin, atau merasa minder, rendah hati, rendah diri. Itu padahal dalam keimanan nggak boleh gitu. Kalau ada rendah diri, rendah hati, karena Allah itu maha tinggi. Sedangkan di diri kita itu ada siapa gitu, yang ngomong ini siapa gitu kan. Saya juga nggak bisa ngomong kan kalau nggak ada siapanya gitu kan. Yang dibilang tadi saya namanya Rahmat tuh yang mana gitu kan, saya nggak tahu. Kalau ini kan bukan Rahmat, ini mah dada, ini juga bukan Rahmat, ini mah kepala, yang ini juga bukan Rahmat, yang ngomong ini mulut gitu. Yang di dalam sana juga nggak tahu itu, kalau dibongkar itu nggak ada spekernya, nggak ada batu baterainya, nggak ada IC-nya, nggak ada transistor, nggak ada apa gitu. Tapi suaranya dari mana? Ya dari rahasia yang maha kuasa mungkin. Nah, tadi kembali lagi ke topik, tidak terobsesi menjadi kaya itu seperti niat gitu. Kalau kita nggak niat kaya, ya kemungkinan besar nggak akan kaya. Walaupun nanti memang secara hakikat Allah menjadikan Anda untuk kaya, walaupun nanti tidak kaya akan menjadi kaya. Nah, itu. Tapi itu dalam bahasan ini itu kan berbeda konsep ya. Ini secara konsep syariat dunia lah, ilmu bisnis, ilmu motivasi. Tapi kalau kenyataannya, walaupun Anda tidak niat, Anda tidak mau, kalau kata Allah, kamu kaya, ya kaya, begitu. Begitu juga kebalikannya, Anda pengen banget kaya, pengen ambisi kaya, usaha ini, usaha itu, usaha ono, segala macam usaha dijalanin, jual ini untuk merubah hidup menjadi kaya. Tapi kata Allah, kamu nggak ada haknya kaya, ya harus terima dengan kenyataan hidup yang harus kita jalani. Dalam hal kaya miskin ini banyak sekali. Pokoknya kalau paradigma sudut pandang nih, tidak terobsesi kaya. Jadi kalau itu takutnya orang salah pasan, karena dia tidak terobsesi cita-cita kaya, nanti kalau punya barang rezeki atau apa ya, karena dia tidak punya, dia kan dibuang sia-sia ya, kan niat kaya ya. Yang penting tadi nerima ya, ada niat lah. Kaya itu kan pinginnya kaya hati, kaya pikiran, kaya semuanya. Yang penting orang itu punya niat atau punya obsesi untuk kaya, mau kaya amal kaya apa ya. Nah, yang ke-6, tidak pernah berdoa kok. Gimana kalau ini gimana Pak? Yang ke-6 yang tidak pernah berdoa. Ya, dalam poin tidak pernah doa mungkin ya itu agak sulit ya menjabarkan, karena kebanyakan orang sih dalam benaknya itu sudah awal-awal mungkin sebelum dia ada benturan sana sini, belum ada hambatan, ada timpaan atau sana sini, dia sebenarnya udah ada di dalam hatinya, benak dia bahwa dia bermunajat atau memohon kepada yang maha kuasa, yang maha tunggal, yang maha kaya, yang maha pengasih lagi maksudnya. Kalau di benak dia pengen tuh, saya tuh pengen ngerasain begitu, cuman kan karena dia mentok, dia itu
putus asa, yaitu salah satu yang nggak boleh ya, itu sarapan. Nah itu dia menjadi terkesan udah nggak mau berdoa lagi lah, udah males lah gitu lah, nggak usah berdoa lagi lah, jalanin aja apa adanya, semua udah diatur, semua udah ditentukan, semua udah ditetapkan, jalanin aja hidup ini sesuai alamnya, anginnya atau air mengalir gitu kan. Ya pendapat itu tidak sepenuhnya benar atau sepenuhnya salah gitu, tergantung Anda semua bisa menafsirkan apakah kita harus sesuai alamnya atau sesuai membentuk alam kita sendiri gitu. Jadi ada ilustrasi ada Anda ingin mengikuti alur sungai, jadi membawa perahunya itu ringan karena sesuai arus. Kedua, ada orang yang melawan arus, jadi mendayungnya itu sangat berat. Ketiga, ada orang yang membikin sungainya sendiri, sehingga ya bebas dia mau berenangnya kayak apa, mau mendayungnya apa, karena aliran airnya akan dibentuk oleh aliran air yang dibentuk oleh sungai yang dia bikin gitu, bukan yang sungai alam gitu kan. Kalau sungai alam kan kita harus ngikutin arus kan, kalau kita ngelawan arus mendayungnya pasti berat. Kalau mengikuti arus itu ringan, tapi ringan juga belum tentu bahaya. Contohnya Arum Jeram banyak yang celaka kan, karena dia mengikuti arus begitu deras, begitu kencang, di depan ada batu, ada jurang atau apa, air terjun, udah mengikuti arus pun belum tentu aman gitu, atau belum tentu enak, atau belum tentu lancar gitu kan. Perlu ada pertimbangan atau keahlian gitu. Beda sama kalau sungainya Anda bikin sendiri, pasti ya rintangan-rintangan yang agak menyulitkan atau membahayakan pasti akan bisa dikurangi, karena sungainya kan kita yang bikin. Nanti begini aja sungainya, airnya seperti kayak di kolam renang itu kan ya, yang kolam renang yang bagus tuh kan ada sungainya itu mengalir tuh, dipompa dengan mesin gitu, karena sedemikian rupa sehingga tidak terlalu membahayakan karena sungainya kita sendiri yang bikin. Kembali lagi ke topik nomor 6, tidak pernah berdoa kepada Tuhan. Ya mungkin kalau dalam seumur hidupnya dia tidak pernah berdoa, mungkin nggak ada kali ya. Kalau seumur doa itu kan sebenarnya apa ya, doa itu kan ucapan, doa itu juga kehendak dalam hati. Doa itu kan seperti ininya, seperti perasaan untuk menjadi, itu kan salah satu doa juga. Di segala perbuatan, tindak, sikap itu, doa itu bukan hanya sekedar begini gitu ya langsung. Doa itu ya orang menyariat, melangkah, ikhtiar, itu juga salah satu doa. Kata orang ada yang bilang doakan yang kamu kerjakan apa yang kamu doakan gitu. Jadi kalau jarang orang melakukan itu kan, itu hanya teori ya. Saya juga ngomong begini belum bisa melakukan, hanya ini mah hanya sharing, hanya ngobrol. Jadi banyak saran nasihat dari orang-orang yang sudah berhasil gitu kan. Selalu doakan apa yang kamu kerjakan yang apa yang kamu doakan, ya insya Allah apa yang kamu cita-citakan itu sampai gitu. Itu tapi kepastian kan hanya milik Allah ya, ketentuan hanya yang punya ketetapan hanya yang mempunyai ketentuan gitu. Ini sekedar sharing, mudah-mudahan kita bisa saling berbagi, saling mengkoreksi, saling bisa menasihati ya. Nah, masih ada satu poin lagi, yaitu poin nomor 7. Pokoknya merubah nasib dengan berdoa. Jadi awan kerja, siang kerja, malam berdoa ya. Yang penting tadi kita harus terus berdoa karena merubah nasib hanya dengan doa ya. Nah, yang ketujuh nih, selalu berprasangka buruk kepada Tuhan. Gimana nih keramat yang terakhir nih? Ya itu mungkin bagi sekarang orang sudah nyampe ya, termasuk berprasangka buruk kepada Sang Maha Pencipta, ya kepada Tuhan, kepada Allah gitu kan, kepada Sang Yang Tunggal, kepada Sang Yang apa lagi segala macam. Itu kan mau sudah kesalahan fatal gitu, karena dengan lahirnya dia, wujudnya dia ke dunia ini itu udah bertolak belakang dengan pernyataan itu gitu kan. Nah, itu apa sih ya nggak akan berhasil kalau seperti itu. Tapi di bawah kita lagi, artinya kalau Tuhan itu kan udah luar biasa. Kita berprasangka buruk terhadap sesama ya akan sulit lah.
dalam membangun bisnis kan perlu saling kepercayaan, saling kejujuran. Tapi kalau setiap orang yang ditemui, dijumpai, dia langsung ini mah orang begini, nggak akan mau, dia sama aja membatasi dirinya untuk menyatu kepada orang-orang masyarakat atau menaiki tangga kesuksesan itu atau keberhasilan, karena dia membatasi diri dengan hijab yang begitu kuat, dengan memvonis atau menjas atau memprasangka buruk pada orang. Ini mah orang susah, gue malas gabung sama dia, mana berhasil cara begitu gitu kan. Wah nggak mungkin gue kalau gabung sama grup sama dia mah orang-orang kaya kan, gue nggak mampu. Selalu berprasangka buruk, padahal sesuatu yang sangkakan itu belum tentu benar begitu gitu kan, belum dijalanin, kan belum dilakonin aja nanti juga apa gitu. Kita tidak bisa komentar apapun kalau permainan bolanya belum selesai. Kalau permainan bolanya selesai baru bisa komentar, tadi itu strateginya bagus begini begitu begono gitu kan, itu baru bisa komentar. Kita jalanin dulu baru bisa komentar, kita jalanin dulu baru kita berprasangka atau berucap. Kalau udah duluan kita berprasangka nanti begini, nanti nggak berhasil, nanti nggak sukses, nanti rugi gitu kan. Itu kayak main bola, itu udah lari duluan, bolanya belum nyampe, ujung-ujung apa? Prit, offset gitu. Nah itu pun ada di ilmu-ilmu, bukan ilmu sih ya, di tata cara konsep kaitannya orang gagal tidak menjadi kaya gitu. Karena ya menurut Yang Maha Kuasa kita itu jadi kayak orang pinter gitu kan, tahu ini tahu ono, memprasangkakan ini memprasangkakan itu, menduga ini menduga gitu, padahal hal itu hanya ada di akal pikiran, dan itu pun masih ada bisikan hawa nafsu, bisikan di dalam diri yang belum tentu benar apa adanya gitu. Jadi ya, itu menjadi salah satu poin kenapa orang tidak akan kaya dan akan dalam lingkungan gagal, karena dia selalu berprasangka, prasangkanya lagi bukan baik gitu. Kalau prasangka baik masih nilai plus lah gitu, ini berprasangkanya buruk, jadi menambah aura negatif dirinya, menambah hijab berhasilan dan lain-lainnya. Ini itu ya, ini hanya rekan teman sahabat itu berprasangka baik sama Tuhan, itu memang mirip sama prasangka sama orang, tapi itu lebih prasangka sama alam atau apa. Yang penting tadi Tuhan ini lebih spesifik karena urusannya pribadi, tidak tahu orang ya, jadi harus berprasangka ya. Yang penting dikaruniai sama Tuhan itu modal satu raga, dua roh, tiga akal dan pikirnya, budi dan rasanya. Wujud ini yang harus diterima, disyukuri. Modal itu diperjuangkan, itu namanya positive thinking atau prasangka baik ya. Kadang-kadang efek luar itu bukan, karena efek luar itu ciptaan dari diri kita sendiri ya. Jadi bagaimana kita selalu berprasangka ya, baik kepada ya, karena udah dikasih modal ya, modalnya jangan dibanding-bandingkan sama orang ya, pokoknya terima aja, karena ilmu nerima itu lebih sulit ya. Terima, jalankan, perjuangkan. Oke rekan-rekan yang masih penasaran, kita nanti ketemu lagi pembahasan yang lebih, kalau masih hangat nanti di sharingkan lagi, dibahas lagi bagaimana tanda-tanda orang gak bakalan kaya ya, mau kaya hati, mau kaya pikiran, mau kaya semuanya ya. Salam dari saya Abu Siri, teman saya ya, dari saya Pak Rahmat. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menjalankan ibadah puasa. Sebentar lagi kita Lebaran Idul Fitri, kurang lebih 8 hari lagi. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.